Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV, kita kembali lagi di kajian kitab Rosyad TV yang membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang ditulis oleh guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari. Dan Alhamdulillah senang sekali beliau sudah tersambung bersama kita melalui Zoom. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita wabarakatuh. Ya Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita melanjutkan pembahasan kita ya Ustadz tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan ini sudah pertemuan ke-6 Ustadz. Silahkan Ustadz, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita melalui saluran Rosyad TV, dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan bab kedua setelah bab pertama, yaitu mengenali asal-usul penciptaan kita manusia. Kita mulai dari bagian tubuh yang Allah muliakan karena Allah tempatkan di bagian yang paling atas, yaitu akal. Alatnya otak, cara kerjanya adalah akal. Ya, akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang termahal dan istimewa. Karena dengan akal inilah kita dibedakan dengan hewan. Manusia dibedakan dengan hewan karena akalnya. Hewan diberi indera penglihatan, pendengaran, dan indera-indera lainnya. Namun mereka tidak diberikan akal untuk berpikir. Oleh karena itu manusia yang tidak mempergunakan akalnya, kedudukannya tak lebih mulia daripada hewan. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia, kita, anak Adam, agar menggunakan akal untuk berpikir. Ya, untuk berpikir. Karena fungsi akal itu untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ayat-ayat Allah ini ada dua. Ada ayat-ayat syariah, itulah ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kita untuk berpikir. Allah buat ayat-ayat itu, Allah ciptakan ayat-ayat itu, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini agar kamu berpikir. Allah turunkan kalamnya agar kamu mau berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surat Ali Imran ayat 191, ayat ini sudah kita bahas sebelumnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah mengatakan wa yatafakkarun. Ini adalah ciri-ciri hamba ulul albab. Mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Karena mereka berusaha untuk mengenali pencipta mereka, pencipta alam semesta, dengan memperhatikan ciptaannya, makhluk-makhluk ciptaannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menggunakan akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab, ulul nuha, ulul absar yang menggunakan akal mereka untuk berpikir. Maka anugerah akal ini harus dijaga. Jangan dirusak. Misalnya, kita mengonsumsi makanan atau minuman yang bisa merusak fungsi akal. Oleh karena itulah di dalam Islam kita diharamkan minum khamar. Diharamkan khamar. Karena dia dapat merusak fungsi akal. Li'annahu yukhamirul aql. Karena dia dapat merampas, mengacaukan fungsi akal. Dan segenap turunannya, turunan dari khamar ini yang memiliki fungsi yang sama, yaitu mempengaruhi cara berpikir manusia. Seperti narkoba, misalnya. Dan segala candu-canduan yang bisa merusak fungsi akal atau melemahkan fungsi akal. Itu diharamkan di dalam Islam. Demi menjaga akal, anugerah yang sangat mahal ini. Maka salah satu di antara daruriyatul khamsah di dalam dinul Islam, agama Islam, 5 perkara asasi yang harus dijaga adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Ada menjaga an-nafsi, hifdzun nafsi, hifdzun nasal, hifdzul din, hifdzul mal, dan hifdzul aql. Itu 5 daruriyatul khamsah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, nasab, menjaga harta, dan menjaga akal. Itu 5 perkara yang harus dilindungi para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka segala hal yang dapat merusaknya, membahayakannya, itu dilarang di dalam agama. Maka khamar itu sedikit banyaknya tetap haram. Ya, karena dia dapat merusak fungsi akal kita. Coba lihat orang yang minum khamar, lalu dia mabuk. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Demikian pula coba lihat pecandu narkoba. Dia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kadang-kadang dia melakukan tindak kejahatan. Karena tubuhnya menuntut narkoba itu. Dan akalnya tidak lagi berfungsi. Maka dia pun melakukan hal-hal yang lebih hina daripada hewan. Ya, seperti ada yang ya mungkin dia membuka pakaiannya, telanjang jalan di tengah-tengah keramaian tanpa rasa malu. Ya. Hilang ya sifat malu pada dirinya karena akal sudah tercabut. Para pemirsa dan para pendengar. Begitu bahayanya kalau akal ini rusak. Maka harus dijaga akal itu. Ya, demikian pula hal-hal lain yang dapat mengotori akal. Seperti memikirkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan. Misalnya berpikir tentang zat Allah. Maka Nabi melarang kita berpikir tentang zat Allah. La tatafakkaru fi dzatillah. Ya, tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah engkau tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah, karena itu tidak akan mampu digapai oleh akal. Dan itu bisa membahayakan akal juga. Berapa banyak orang-orang yang gila karena mempelajari hal-hal yang di luar batas kemampuan akal. Maka akal harus dilindungi dari hal-hal yang dapat merusaknya, membahayakannya. Nah, sekarang kita lihat otak manusia yang cara kerjanya itu luar biasa. Ya, manusia diberi kemampuan lebih daripada makhluk-makhluk lainnya di dalam menggunakan otak mereka untuk berpikir.
ya, untuk berpikir. Bila kita perhatikan struktur tubuh milik manusia, otak adalah bagian organ tubuh yang tidak besar sebenarnya. Pada orang dewasa, berat otak hanya sekitar 1,5 kilogram atau kira-kira 2% dari berat tubuh manusia itu. Namun otak memiliki keistimewaan. Disinilah letak keistimewaan anak Adam. Otak adalah organ paling rumit dan paling vital pada tubuh manusia. Tercabutnya fungsi akal atau otak membuat manusia itu tidak ada nilainya. Misalnya gila atau pikun. Ya. Hilangnya fungsi akal itu bisa disebabkan karena kegilaan atau gila, junun, atau pikun, haram. Maka Nabi selalu dan senantiasa berlindung dari kepikunan. Dan otak ini bagikan rimba yang luas sekali, yang bagian dalamnya belum dan mungkin tidak pernah dijelajahi oleh manusia. Manusia baru mengenal sedikit saja bagian dari otak ini, akal ini. Nah, sekilas otak kita itu mirip dengan komputer. Tapi otak manusia tidak akan pernah dapat ditandingi oleh komputer buatan manusia. Semutakhir apapun komputer itu. Karena ada hal-hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh komputer. Sampai ya kecerdasan buatan sekalipun. Ya. Sampai kecerdasan buatan sekalipun itu tidak akan bisa menandingi kerja akal manusia, otak manusia. Kalau kita lihat secara fisik, otak manusia itu ya, benda yang paling berharga di dalam tubuh kita. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala menjaga strukturnya dengan melindunginya dengan batok yang keras. Ya, dilindungi. Maka dari itu beberapa hal itu diperintahkan untuk menjaga otak, akal. Misalnya tidak boleh memukul kepala. Ya, tidak boleh memukul kepala. Misalnya kita mendidik anak, jangan pukul kepala. Ya, dilarang memukul kepala. Wajah dan kepala itu dilarang dipukul. Kenapa? Ya, ada izin memukul di dalam syariat. Misalnya suami memukul istri, orang tua memukul anak. Ya, salah satu bentuk takdir adalah pukulan. Cambuk misalnya. Hukuman cambuk ada di dalam Islam. Tapi nggak boleh ditujukan ke kepala. Hukum hudud ketika dilaksanakan, ya tidak boleh menyasar kepala. Ya, karena itu adalah satu bagian yang mulia, terhormat. Maka jangan memukul kepala anak. Kalau geger otak dia, ya orang tuanya juga yang bingung, yang susah. Maka di dalam syariat kita kepala itu dilindungi. Maka kalau antum naik sepeda motor juga diwajibkan pakai helm. Kenapa pakai helm? Untuk menjaga kepala. Gak disuruh menjaga siku atau lutut, tapi yang penting menjaga kepala pakai helm. Ya. Helm juga yang pakai yang standar SNI kan begitu ya, supaya terlindungi. Bukan helm abal-abal atau helm kaleng-kaleng begitu. Ya. Begitu kebentur, ya kepala pecah, ya helmnya juga pecah kan begitu. Nah, dia tidak melindungi. Nah, tujuannya apa itu? Untuk melindungi kepala, karena di situ letak otak kita. Nah, secara fisik, otak manusia itu lembek seperti buah alpukat yang matang. Saya pernah ya lihat buah alpukat yang matang, seperti itulah dia otak manusia itu lembek dia. Namun ternyata otak tersusun atas sel-sel yang jumlahnya fantastis. Ya, otak itu terdiri dari sel-sel fungsional yang disebut neuron. Dan pendukung sel-sel itu disebut neuroglia. Ada neuron, itu sel-sel fungsional, dan ada sel-sel pendukung namanya neuroglia.
Diperkirakan dalam otak manusia, setelah mencapai usia 18 tahun, usia rusyd biasanya itu mengandung sekitar 100 miliar neuron hingga 5 triliun neuroglia. Dan para ilmuwan juga memperkirakan bahwa semua sel otak ini terdiri atas sekitar 50 juta jenis yang berbeda-beda. Beda fungsinya. Ya, itu demikian ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga manusia bisa berpikir ya dan ya bisa mengungkapkan perasaan dan bisa mengungkapkan kehendak. Bisa berbicara, bisa berkomunikasi, ya bisa memahami, bisa menalar, bisa menghafal. Ya. Nah, itu kemampuan otak manusia. Otak adalah pengatur seluruh kegiatan tubuh. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera-indera lainnya. Ya. Indera-indera itu tidak akan berfungsi tanpa otak. Sebab sebenarnya kalau saya tanya, antum melihat dengan mata atau dengan apa? Ya, kalau mata untuk melihat kan begitu ya. Tapi antum melihat dengan mata atau dengan apa? Sebenarnya kita melihat itu kita ya melihat, ya, mendengar, mencium bau itu dengan otak, ya, bukan dengan alat-alat indera itu. Itu medianya. Media melihat mata, media mendengar telinga, media mencium ya hidung, ya. Tapi ya yang menentukan kerja atau tidaknya itu adalah akal. Adalah akal. Kadang-kadang kita mungkin pernah terjadi ya, kita melihat sesuatu kosong. Kita nggak ngerti apa yang kita lihat. Tapi mata terbuka. Tapi seolah-olah mata tidak berfungsi. Mungkin pernah mengalami hal semacam itu ya, kondisi di mana blank gitu, blank otaknya. Juga kita tidak mengerti apa yang kita lihat. Ya, nah demikian. Jadi ya kita sebenarnya melakukan aktivitas melihat, mendengar, mencium dan indera-indera lainnya itu dengan otak kita. Ya, alat indera hanya berfungsi sebagai pengumpul data yang kemudian dikirim ke otak untuk diolah di sana. Nah, hasil olahan data inilah yang memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita cium. Dan otak ini juga yang memberitahukan apa yang kita alami dan kita rasakan. Apakah kita sedang kepanasan, apakah kita sedang kedinginan, atau kita sedang merasakan sakit, menderita sakit. Ya, nah demikian. Dan otak juga menentukan reaksi kita terhadap sesuatu, kejadian ataupun keadaan. Misalnya saat melewati jalan yang licin, maka otak akan mengatur gerakan kaki serta keseimbangan badan supaya tidak terpeleset. Jika akhirnya kita terjatuh juga, maka otak akan memberitahukan bagian tubuh mana yang kotor dan mana yang sakit. Ya, nah demikian kerja otak itu luar biasa, cepatnya. Dia mengolah data yang dikirim oleh alat-alat indera kita. Jika kita bisa beraktivitas, bisa memberikan reaksi respon atas apa yang ada di sekitar kita. Ya, dan otak ini juga berkembang. Ya, mulai dari kita kecil, ya, balita, basuta, remaja, dewasa, sampai kepada puncak usia yaitu 40 tahun. Maka kematangan otak itu sesuai dengan perkembangan usia. Semakin tinggi usia, semakin tua, maka semakin sempurna kerja akal sampai usia puncak, namanya usia puncak, usia syiddah, yaitu 40 tahun. Nah, setelah itu ada kecenderungan menurun begitu ya, kemampuannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Ya, nah, akan tetapi ya, ketika manusia lahir, ya neuron-neuron yang ada di dalam otaknya dan sel-sel pendukung neuroglia itu sudah ada sejak lahir. Tapi tidak semua berfungsi.
Allah batasi. Ya, pada otak bayi itu sudah ada miliaran neuron dan triliunan neuroglia, tapi tidak semuanya aktif. Siapa yang mengatur, membatasi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan bayi itu. Maka bayi ketika lahir, dia cuma bisa menangis. Ya, dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Ya, Allah pilih untuk seorang bayi lahir menangis, tidak tertawa. Padahal dia juga bisa tertawa. Ya, bayi itu lahir ya, menangis, tertawa. Ketika dia lahir, ya, kemudian dia bisa tersenyum, ketawa dia. Tapi belum bisa bicara. Akal sudah ada, otak sudah ada, cuma sel-selnya belum hidup semua. Masih dibatasi untuk kepentingan bayi. Bayangkan kalau bayi itu bisa berpikir seperti orang dewasa, gawat itu. Pusing nanti orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaktifkan ya fungsi sel-sel ini menurut tingkatan usia. Ya, tingkatan usia. Dia terus berkembang. Ya, nah, jadi bagaimana cara untuk menghidupkan sel-sel otak ini sehingga dia aktif berfungsi, bisa digunakan untuk berpikir? Cara yang paling baik adalah dengan membaca. Itu cara untuk menghidupkan sel-sel otak yang belum aktif, belum diaktifasi istilahnya. Maka caranya bagaimana? Iqra, itu salah satu ya, hikmah ya, rahasia ya. Al-Qur'an Allah turunkan kepada manusia, ayat pertama berbunyi Iqra. Bacalah. Karena terbukti ya setelah diteliti juga ya bahwa aktivitas membaca itu menghidupkan sel-sel otak yang mati. Maka orang yang pintar biasanya dijuluki kutu buku ya. Nah demikian. Ya, kutu buku. Kenapa? Karena dia rajin membaca. Anak-anak pintar biasanya identik dengan ya suka baca istilah. Nah, kita kaum muslimin harusnya menjadi umat yang gemar membaca. Karena ayat pertama yang diturunkan kepada kita adalah Iqra, bacalah. Nah, kalau ada muslim yang malas membaca, ya saya nggak tahu lagi mau bilang apa itu muslim. Ya, nah kita juga prihatin ya di negeri kita ini, di Indonesia yang mayoritas muslim, minat baca penduduknya sangat rendah. Ini jadi tanda tanya bagi kita semua ya. Kenapa muslim Indonesia ini malas baca? Malas membaca. Padahal membaca itu adalah aktivitas yang sangat bermanfaat bagi kesehatan otak kita, bagi kinerja otak kita. Ya kadang-kadang ya orang itu ya lebih senang mematikan fungsi akalnya ya daripada mengaktifkannya. Malas berpikir. Ya, nah, karena terbukti kan orang yang rajin membaca memang ya otaknya lebih pintar gitu ya daripada yang malas membaca. Dan muslim itu seharusnya tumbuh menjadi ya individu yang pintar gitu. Karena kita katakan salah satu kita katakan perintah Al-Qur'an adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maka kalau ada muslim yang malas membaca, ya segeralah ubah ya kebiasaan buruk itu. Ya, jadilah muslim yang suka membaca. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka teman muslim itu buku. Ya, kadang-kadang di masa-masa pandemi ini yang dipelototi terus itu handphone. Ya, sekali baca buku lah. Ya, jangan liatin handphone terus. Kan begitu ya. Pusing itu kepala. Ya. Karena yang dibaca di handphone itu kadang-kadang berita-berita yang merusak otak, merusak akal. Ya. Dan kebanyakannya tidak membaca, lebih senang menonton. Menonton itu kan satu arah, mematikan, mengkerdilkan akal kita itu menonton. Ya. Karena orang yang menonton itu kadang-kadang jarang berpikir, dia jangan nonton gitu. Macam orang, kata orang Medan, macam orang longoh gitulah. Kata orang Medan. Nah, demikian. Karena kebanyakan nonton gitu. Ya, apalagi nonton yang nggak berguna di YouTube. Para
pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena salah satu candu otak yang mematikan fungsi otak itu adalah narkolema, narkotika lewat mata, yaitu tontonan yang nggak ada manfaat, apalagi yang dilarang kan begitu. Itu betul-betul matikan fungsi akal, nggak bisa berpikir lagi, diajak berpikir malas itu tanda-tandanya. Diajak berpikir malas. Nah kalau sudah malas diajak berpikir, ya pasti aktivitas menuntut ilmunya juga lemah itu. Banyak kan para penuntut ilmu sekarang ini ya cuma asik mendengar aja, tapi nggak mau berpikir. Ya diajak untuk ngaji yang betul-betul menggunakan akalnya untuk berpikir, nggak mau. Dia lebih suka menonton. Gitu. Wah ini bagus sekali ini. Macam hiburan jadinya menuntut ilmu itu bagi. Kita terbiasa otak ini dengan tontonan yang bersifat hiburan. Jadi sudah tersirap otaknya sehingga nggak bisa diajak untuk berpikir. Kalau ngaji yang perlu berpikir nggak mau dia. Ya, nggak mau dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Ini salah satu kita katakan masalah para penuntut ilmu hari ini. Ya, kajian itu identik dengan hiburan, tontonan, entertainment. Ya, itu kan orang awam lah kita katakan. Ya, kita yang sudah ya nggak seperti itu lagi sebenarnya. Kita gunakanlah akal kita itu untuk berpikir. Ya mungkin salah satunya karena malas baca tadi. Ya, demikian. Malas membaca. Ya. Kita lihat sekarang ini, ya itu bisa dilihat dari bagaimana antusiasnya untuk baca buku. Gitu. Anak-anak sekarang parah, saya katakan parah. Saya mendatangi sebuah toko buku di Jakarta ini ya, Bekasi. Saya tanya kepada ownernya ya, yang memiliki toko buku itu. Saya tanya kepada mereka, yang datang masuk toko buku ini kira-kira segmen usia berapa? Mereka berkata yang di atas 50, Ustaz. Yang datang toko buku, beli buku itu mungkin di atas 50 tahunan. Adakah remaja, anak muda, ataupun anak-anak datang ke toko buku? Nggak ada. Ya, kalau nggak percaya, ya bawa anak ke mall atau ke pasar, lepas dia ke toko buku atau ke toko mainan. Ke toko entertainment, hiburan. Pasti ke toko mainan, hiburan, tontonan itu. Ya jarang yang dilepas di mall anaknya kemudian lari ke toko buku. Para jemaah yang dimuliakan. Memang minat bacanya hancur, kita katakan hancur. Ditambah lagi di sekolah hari ini, ya sekolah itu tidak dilengkapi dengan perpustakaan. Dan memang sekolah itu tidak membiasakan anaknya untuk membaca, anak didiknya untuk membaca. Ya, adapun sarana-sarana lainnya, olahraga apa itu lengkap. Bahkan ada sarana hiburan lagi. Ya, untuk urusan perut, ya, wah mewah, macam restoran itu. Tapi begitu ditanya, adakah perpustakaan? Jawabnya masih dipikirkan, gitu. Saya pernah itu juga datangi sekolah, semua kita katakan sarana olahraga lengkap. Mau main apa ada di situ. Tapi kolam renang aja standar internasional. Mau lapangan futsal, mau lapangan basket, mau lapangan badminton, lapangan tenis. Kalau bisa nanti lapangan golf pun ada. Ya. Restorannya jangan tanya tempat makan yang macam restoran, bukan tempat makan santri. Menu berbeda-beda tiap hari. Ya. Sarana-sarana lainnya lengkap semua. Tapi ketika ditanya adakah perpustakaan, library, jawabannya apa? Masih dipikirkan, Ustaz. Bayangkan itu. Itu di tempat pendidikan seperti itu. Jangan tanya kalau di rumah-rumah kaum muslimin, adakah perpustakaan atau tidak. Ya, karena mindset orang Indonesia, ya, bahkan di kalangan ikhwan salaf, saya cerita ikhwan salaf ya, buku agama itu harusnya gratis begitu ya. Ya, udah gratis pun nggak dibaca juga. Ya, begitulah ya penghormatan kita kepada ilmu. Maka jangan harap ilmu mendekat kepada kita kalau ya penghormatan kita kepada ilmu seperti itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Ya. Nah, ini kembali semuanya kepada
fungsi akal manusia itu. Ya, nah, sehingga ya kita katakan ya ini berpengaruh kepada aktivitas dia dalam menuntut ilmu. Saya katakan ini kan kaitannya tadi dengan aktivitas seorang di dalam menuntut ilmu ketika akalnya memang tidak pernah digunakan untuk berpikir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi itulah dia akal otak manusia ya, yang di situ dia dapat berpikir. Nah, dia dikatakan makhluk yang berakal. Baik. Maka jangan malas baca. Ya, jadi muslim tapi malas baca itu memalukan sebenarnya. Ya, memalukan. Muslim tapi malas baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kita bicara lagi tentang otak manusia. Karena otak ini merupakan bagian yang vital. Jadi kita katakan ya, dia dilindungi. Ya, dilindungi dengan penjagaan yang berlapis-lapis. Karena dia penting. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan yang berlapis-lapis dan perlindungan yang sangat kokoh bagi otak ini. Allah meletakkan otak di tempat yang ideal, yaitu di kepala, bukan di lutut, apalagi di dengkul. Nah, demikian. Ya. Dan Allah meletakkan otak itu di tempat yang terhormat, yaitu di atas, bukan di bawah, bukan di belakang, ya, bukan di bokong istilahnya, tapi di atas, di tempat yang mulia, itu di kepala. Lalu Allah memagarinya dengan benteng yang sangat kokoh, yaitu tengkorak kepala, tengkorak yang paling keras. Ya, itu tengkorak kepala. Nah, sela antara permukaan dalam tengkorak itu dengan otak diisi dengan cairan otak namanya. Itu ada sela antara permukaan dalam ya tengkorak dengan otak itu dilapisi, diisi dengan cairan otak namanya. Fungsinya ini adalah sebagai peredam kejut. Peredam kejut. Sehingga saat terjadi benturan, ya, otak itu tidak rusak. Ya, kadang-kadang kita sering kebentur juga, tapi ada cairan yang melindungi itu. Ya, antara tengkorak kepala yang keras ini dengan otak. Nah, demikian. Ya. Dan cairan tersebut menyebar ke seluruh permukaan otak sampai yang terdalam sekalipun. Jadi posisi otak itu mengambang dalam cairan. Perlu kita ketahui bahwa ya sudah kita sampaikan sebelumnya ya bahwa otak itu terdiri dari 83% cairan. Cairan pelindung itu. Sehingga dia posisinya itu mengambang dalam cairan itu. Inilah yang membuatnya jauh lebih terlindungi. Ya, lebih dari itu juga otak juga memiliki mekanisme khusus yang menjaga agar zat-zat berbahaya yang beredar dalam darah itu tidak masuk ke otak. Namun ada sebagian zat berbahaya yang lolos masuk ke otak. Misalnya alkohol, narkotika, ya sudah dilindungi, tapi kalau tidak dijaga ya kadang-kadang zat-zat berbahaya itu lolos juga ke dalam otak. Dan itu merusak fungsi otak. Sehingga orang kalau minum khamar, kenapa dia mabuk? Karena cairan itu rusak. Zat-zat berbahaya masuk, beredar di dalam darah, masuk ke dalam otak. Ya, nah demikian. Nah, inilah salah satu hikmah Allah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan yang semisal dengannya. Seperti misalnya yang bersifat candu, rokok misalnya. Atau narkotika misalnya. Ya, nah, demikian. Itu diharamkan di dalam Islam seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan tidak cukup hanya penjagaan yang ketat, otak pun memperoleh perhatian yang sangat besar. Meskipun beratnya hanya 2% dari berat tubuh, otak mendapat 15% dari darah yang dipompa oleh jantung. Ya. Nah, kalau ya kita katakan otak kita kekurangan asupan oksigen dan darah, kita pitam, nggak bisa berpikir, blank, kan begitu ya. Nah, karena ya kita katakan asupan darah dan udara yang masuk ke otak sedikit. Juga kita nggak dapat berpikir begitu, pitam, ya, oyong, ya,
kita katakan nanar otak kita sehingga kita nggak bisa berpikir menggunakan. Nah, otak mendapatkan 15% dari darah yang dipompa oleh jantung. Dan otak itu juga yang terus ya, diberikan suplai oksigen dalam jumlah besar dan konstan. Sebab kalau berkurang sedikit saja, niscaya kita akan merasakan kantuk. Itu karena suplai oksigen ke otak lemah ataupun kurang, sehingga efeknya adalah kita mengantuk. Ya, apabila suplai oksigen berhenti 5-10 detik saja, kita bisa pingsan. Ya, maka jika berhenti selama beberapa menit, itu bisa menyebabkan kematian. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah begitulah ya otak manusia. Ya, nah bagaimana Islam itu ya memperhatikan kita katakan perlindungan otak manusia. Ya secara ya kauniyah Allah telah jaga itu dengan berbagai pelindung-pelindung ya seperti tengkorak, kemudian di atasnya ada kita katakan rambut ya, kulit ya, kemudian tengkorak kepala yang keras, kemudian cairan yang berfungsi sebagai peredam kejut ya, cairan otak. Kemudian cairan otak ini memenuhi juga ya otak itu sehingga dia posisinya seperti benda yang mengambang. Ya kalau terbentur gitu dia tidak rusak, ya tidak hancur lebur begitulah otaknya. Nah, demikian ya. Nah, bahkan ya ketika seorang dalam keadaan kritis, ya, misalnya kelaparan, otak akan selalu mendapat prioritas utama atas apapun yang tersisa. Wah, ini luar biasa ini. Itu sistem kerja tubuh manusia. Ya, misalnya kelaparan itu ya, kita nggak dapat makan gitu ya. Nah, otak itu akan selalu dapat prioritas utama. Ya, suhu otak akan terus dijaga agar tetap konstan. Ya, sekalipun semua anggota tubuh telah membeku, tubuh akan menjaga agar suhu otak tetap konstan. Ya, bahkan di daerah bersalju sekalipun, ketika hidung dan telinga sudah membeku, otak yang terletak dekat dengannya itu tetap saja hangat. Maka kalau ada pendeteksi panas ya, maka yang terlihat panas itu ada dua, jantung yang terus bekerja, kalau nggak bekerja biru dia itu mati ya. Kemudian otak, pernah ya scanner apa suhu tubuh manusia itu, ya. Kalau itu melewat begitu ya, nah, yang merah itu apa? Otak sama apa? Jantung yang menyuplai darah ke otak, otak yang ya membuat manusia itu bisa beraktivitas ya. Kalau tidak itu ya dia tidak akan bisa beraktivitas apapun. Nah, dan demikian ya. Nah, jadi terjaga suhunya. Nah, agar dia tetap berfungsi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Maka sepantasnya kita berpikir, siapakah yang mengatur semua itu? Apakah kita yang mengaturnya? Enggak. Bukan kita yang mengatur. Bukankah kita sendiri tak menyadari dan merasakan apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita sendiri? Dan bukankah ini membuktikan itu betapa kita itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Maka jangan terlalu bangga dengan kepintaran yang kita miliki. Kalau Allah Subhanahu wa taala buat gagal kerja otak itu, enggak ada keistimewaan akal yang kita, kepintaran, kepandaian yang kita miliki. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dianugerahi Allah otak yang pintar, jadi orang pintar, jangan suka membodoh-bodohi orang yang bodoh. Ya, ini kadang-kadang orang pintar memakan orang yang bodoh, kan begitu ya. Ya, bersyukurlah, maka dalam Islam ajari orang yang nggak tahu. Ya, orang yang nggak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Nah, begitulah kita sharing kebaikan melalui akal. Ya, bukan membodoh-bodohi orang yang nggak tahu. Nah, ada orang yang nggak tahu, maka ada ancaman, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jamin minan nar. Karena siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Kalau kita punya kepintaran, ada responsibility, ada kewajiban, tanggung jawab untuk sharing kebaikan dengan kepintaran yang kita miliki, bukan malah sombong. Ya, kemudian kita
membodoh-bodohi orang yang nggak tahu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Ya, karena itu semua dari Allah. Kita pintar juga itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang kita usahakan, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membuat otak kita bisa bekerja. Ya, yang membuat otak kita bisa beraktivitas. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyombongkan kepintaran. Tapi gunakanlah anugerah kepintaran itu untuk berbagi kebaikan kepada yang lain. Ya, dengan berbagi ilmu tentu. Ya, wallahu a'lam. Nah, sekarang kita lihat cara kerja yang menakjubkan dari otak ini. Mari kita perhatikan cara kerja otak yang benar-benar menakjubkan. Jalur komunikasi antar sel otak. Tadi kita sebutkan ada sel otak, ya, ada sel kita kata fungsional namanya neuron, ada sel-sel pendukung otak pendukung namanya neuroglia yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan. Neuron itu jumlahnya miliaran sel. Neuroglia pendukungnya itu bahkan sampai triliunan sel. Lalu bagaimana? Ya, antar sel ini yang sangat banyak itu saling berkomunikasi. Ya, antar sel otak itu dibangun dengan sedemikian rapi dan akurat. Ya, neuron tadi yang jumlahnya ratusan miliar ini saling berkomunikasi menggunakan arus listrik yang kecepatannya mencapai 360 km per jam. Ya, luar biasa. Nah, jalur atau sambungan antar neuron ini terbentuk sepanjang hidup seseorang sesuai dengan kebiasaan dan pola hidupnya. Ini cara kerja otak. Maka otak itu akan membentuk pattern, yaitu suatu pola. Maka ada pepatah yang berbunyi, Allah bisa karena biasa. Kenapa? Karena otak akan membentuk pola yang dibiasakan oleh pemiliknya. Digunakan untuk apa? Ya, maka otak akan membangun pattern itu, pola itu. Ya. Kalau antum nendangi bola aja tiap hari, sampai 30 tahun kerjanya nendangi bola aja, itu Messi kalah itu. Karena otak akan membentuk satu pattern pola dengan kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik otak itu. Ya, maka gunakanlah otak ini untuk aktivitas-aktivitas yang positif, jangan negatif. Namanya piktor, pikiran kotor. Karena akan berlaku tadi pepatah Allah bisa karena biasa. Maka aktivitas yang terus-menerus, yang berkesinambungan itulah yang akan membentuk pola di dalam otak. Ya, saya ulangi lagi ya. Aktivitas yang terus-menerus dan berkesinambungan, yang konsisten, ya, yang terus-menerus itulah yang akan membangun pola yang jelas pada otak kita. Maka dari itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang paling kontinu, berkesinambungan terus-menerus walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia akan membentuk pola. Orang yang membiasakan diri sholat, ya, maka ya otaknya itu dia sudah memerintahkan dia. Ada waktu luang dia sholat, ada waktu luang dia sholat. Maka dia dikenal dengan sebagai ahlus sholat. Ahli sholat, kenapa? Itu yang terpola di dalam otaknya. Karena tidak terpola itu di dalam otaknya, ada kesempatan sholat pun dia nggak sholat. Ya, karena nggak terbentuk pola itu di dalam otaknya. Maka tadi ya pepatah itu ada dasarnya. Allah bisa karena biasa. Manusia tumbuh, kata Ibnul Qayyim ya dalam Tuhfatul Maulud, ya Kamil Maulud, ya anak itu akan tumbuh dengan pola yang dibiasakan oleh pendidiknya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah itu cara kerja otak. Maka biasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Itu akan membentuk pattern, yaitu pola pada otak kita. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang biasa piktor, ya itulah yang akan muncul. Ya, itu travel aja itu. Kalau kita biasakan ya menggunakan aktivitas otak kita itu untuk hal-hal yang negatif, itu yang akan muncul. Ya, yang biasa hasad itu yang akan muncul secara spontan. Hasadnya yang muncul. Yang sombong, biasa sombong, itu yang muncul. Ya, maka ingat patah ya orang tua kita itu, Allah bisa karena biasa. Karena itu adalah kerja otak sebenarnya. Ya, itulah dia kita katakan gambaran dari kerja otak manusia. Ya, nah
Itu ya karena sel-sel ini akan membentuk suatu pola dia dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh pemilik. Nah, jadi aktivitas otak tertentu, baik itu proses berpikir ataupun pergerakan tubuh, itu akan membentuk pola sambung menyambung, ya, di antara neuron-neuron yang ada di dalamnya. Semakin sering suatu aktivitas kita lakukan, maka akan semakin kuat pola tersebut. Jadi akan menambah sambungan antar neuron tadi. Karena itulah kita mendapati seseorang yang terbiasa melakukan kebaikan, maka terasa mudah baginya untuk berbuat kebaikan itu. Ya sama saja seorang yang tekun melaksanakan ibadah, maka ibadah itu akan terasa ringan baginya. Ya sebaliknya, yang tidak membiasakannya, maka itu akan berat. Itu sebenarnya anugerah yang melebihi kenikmat segala kenikmatan dunia. Ya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya, nah, jadi itulah dia cara kerja otak kita. Maka dari itu ada sabda Nabi tadi ya, amal ibadah, amal kebaikan yang paling disukai Allah yang berkesinambungan, yang terus menerus. Ya tidak sekali waktu aja kita kerja tinggalkan, itu tidak akan membentuk pola di dalam otak kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, sebaliknya, orang yang terbiasa maksiat dan bergelimang dosa terasa ringan baginya untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya, maka dari itu coba lihat orang yang terbiasa berbuat dosa, ya dia akan selalu terpanggil untuk melakukannya lagi dan lagi. Ya, kali satu hilang, esa hilang, dua terbilang, itu kata pepatah kan begitu ya. Kenapa? Karena dia sudah biasa. Otaknya memerintahkan terus ke situ. Pola itu sudah terbentuk. Ya, nah demikian. Maka dari itu tidak ada dosa kecil yang jika maka ya kita katakan ya tidak akan apa namanya kita katakan ya, dosa kecil itu kalau apabila dilakukan terus menerus juga akan berbahaya. Kira-kira dipikirlah ungkapan. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus dia akan menjadi besar. Nah, berbagai penelitian membuktikan ya bahwa otak manusia merekam segala apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan maupun kita pikirkan. Apa-apa yang biasa dimasukkan ke dalam otak itu akan membentuk cara kerjanya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Nah, kadang kita buat dosa, ya, itu gambaran dosa itu kembali muncul, karena dia terekam dalam otak kita. Ya, banyak yang bentuk rekamannya, yaitu terbentuknya pola tadi dalam otak kita. Sudah terbiasa itu. Ya, contohnya bohong, gitu. Orang yang biasa bohong, yang udah terpola, sekali bohong, dua kali bohong kata Nabi ya, hingga dia ditulis menjadi seorang pembohong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pola bohong itu sudah muncul dalam otak. Marah misalnya, emosional, temperamental. Nah, itu juga karena ya kerja otak yang sudah dibiasakan untuk marah. Jika dia pola kerjanya itu marah. Kadang-kadang nggak ada sebab marah. Kayak orang gila lah. Orang gila kan marah tanpa sebab. Ya, maka kalau ada orang yang suka marah-marah tanpa sebab, jangan-jangan orang gila. Gitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Periksakan juga itu kesehatan jiwanya. Nah, demikian ya, maka perhatikan ya hikmah syariat ya yang memerintahkan kita agar menjaga pandangan, pendengaran serta hati dari perkara-perkara yang tidak pantas ya, untuk menjaga otak sebenarnya, bukan untuk menjaga mata, menjaga telinga, enggak, menjaga otak kita, menundukkan pandangan. Kenapa? Ya, mata itu cuma media, dia kita pergunakan untuk melihat yang dilarang ya. Yang dirusak itu otak. Nah, sinyal itu akan dikirim ke otak dan otak akan membuat pola itu. Coba lihat orang yang kecanduan pornografi. Ya, pola itu sudah ada di dalam otaknya, dia nggak akan bisa lepas. Dia akan terus muncul dan muncul. Ya kecuali ya yang punya otak itu bekerja keras untuk ya, makanya taubat itu syaratnya berhenti dan tidak mengulangi lagi supaya pola itu hilang dari otak kita. Ya, syarat taubat itu coba perhatikan. Berhenti, menyesali, dan tidak mengulangi, kan begitu. Tujuannya apa? Untuk membongkar pola pattern yang ada di dalam otak kita itu yang sudah masuk, kita masukkan sendiri ya, kita yang masukkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Islam memerintahkan kita agar berhati-hati ya di dalam menggunakan penglihatan, pendengaran, ya dan apa namanya kita katakan
indera-indera kita jaga itu, ya. Nah, misalnya mendengar ghibah itu dilarang. Kenapa? Ya, informasi itu akan disampaikan ke otak, akan diproses dan akan menjadi sesuatu yang ya terbentuk di sini. Nah, akhirnya kita suka mendengarkannya. Kalau kita dengarkan ghibah, kan begitu ya, tidak merasa berdosa atau tidak merasa bersalah, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik, ini kita pertemuan pertama berkaitan dengan ya otak ya, akal ya. Ini adalah anugerah termahal. Yang nanti akan kita lanjutkan pembicaraan tentang otak ini ataupun akal ini pada pertemuan yang berikutnya ya. Masih panjang pembahasan berkaitan dengan otak gitu. Kenapa kita perlu lupa di dunia ini, kita perlu lupa, ada ingat, ada lupa ya. Nah, itu bagaimana nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau ada yang bertanya kita persilahkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan kita persilahkan bagi para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung di kajian kitab pagi ini bisa memberikan pertanyaannya melalui line telepon kita ataupun SMS atau WhatsApp di nomor 0822 8888 6630. Sudah ada yang tersambung, silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Erdi Aceh, Pak. Ibu Erli di Aceh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, gini Ustadz. Saya kan belum istiqomah memakai cadar. Jadi kalau saya datang ke pesantren anak saya memakainya di sana. Tapi setelah saya di rumah, saya enggak memakainya. Saya itu di sana kan banyak para laki-laki yang menjenguk anaknya. Jadi biar semuanya menjadi baik, jadi saya itu memakai cadarnya hanya di pondok, Ustadz. Apakah saya itu munafik? Saya itu nggak maksud untuk munafik menjadi baik di sana. Di rumah saya itu nggak makainya gitu, Ustadz. Itu apa? Saya harus bagaimana gitu, Ustadz? Ya. Ya. Iya, Ustadz. Bercadar itu sebenarnya hukumnya tidak wajib ya. Itu afdaliyah, kalau dipakai bagus, kalau nggak dipakai juga tidak dihitung menampakkan aurat. Karena aurat wanita itu sekujur tubuhnya kecuali tangan, kedua tangan, telapak tangan dan wajah dan telapak tangan, kan begitu ya. Nah, jadi itu perkara yang masuk dalam kategori afdaliyah. Kalau dipakai bagus, kalau enggak juga ya sudah cukup istilahnya. Kalau mau sempurna dipakai, kalau ya mau ya sampai batas cukup saja ya dilepas ataupun tidak dipakai juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Nah kalau kita pakai bisa di pondok karena ya untuk ya mungkin ya juga untuk kemaslahatan kita ya diri kita itu jadi nggak jadi masalah juga dan nggak masuk dalam kategori munafik kan begitu ya. Kecuali kita buka aurat di rumah kan gitu ya, ke pesantren baru kita nutup aurat, nah itu baru ya tidak dibenarkan itu. Nah, karena menutup aurat itu kan wajib. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan kita kembali persilakan bagi para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa ke line telepon kita 0822 8888 6630 atau bisa melalui SMS maupun WhatsApp-nya. Ustaz, tadi terkait
perkembangan sel otak, Ustadz. Yang Ustadz bilang kalau misalnya sudah bisa membaca, cara yang paling baik untuk mengaktifasi atau menstimulus perkembangan otak adalah dengan membaca, ya Ustadz. Membaca tentu yang membaca bacaan yang baik gitu ya Ustadz. Tapi pernah ada beredar di masyarakat kita pada masa anak-anak gitu lah Ustadz, belum bisa membaca, untuk perkembangan sel otak anaknya ada yang memperdengarkannya dengan musik jazz atau semacamnya gitu Ustadz. Sebenarnya ada nggak sesuatu yang dianjurkan dari syariat untuk menstimulus lah gitu bahasanya Ustadz, perkembangan sel anak kita gitu Ustadz? Ya, sebenarnya mengajar anak untuk membaca itu seiring dengan mengajarinya untuk berbicara. Anak perlu belajar bicara. Makanya di luar sana ya, sejak balita, bahkan bayi, itu sudah diperkenalkan buku. Jadi mainannya buku. Itu salah satu metode yang digunakan oleh sebagian orang. Ya, supaya anak ini kenal buku dari kecil, gitu. Akrab dengan buku. Ya, nah, maka diberi mainannya buku gitu, untuk menumbuhkan kecintaannya kepada benda itu. Ya, tadi kita kaitkan juga dengan kerja otak ya, akan membentuk pola menurut apa yang dibiasakan, kan begitu ya. Nah, maka coba kita mulai munculkan ya kita katakan minat ya dan ketertarikan untuk membaca dari kecil. Ya, ada sebagian anak itu dia suka membaca. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang pintar lah ya, itu rata-rata mereka rajin membaca. Ya, rajin membaca. Karena dari mana ilmu itu datang gitu? Apa dari wahyu gitu? Yang nggak perlu pintar tulis baca itu nabi, para nabi. Nabi nggak perlu pintar tulis baca, karena dapat dari langit, dari wahyu. Kita dapat wahyu apa? Enggak kan? Ya, kita bukan nabi. Maka dari itu, ya saluran ilmu yang kita andalkan itu adalah membaca. Maka dikatakan membaca itu pintu gerbang ilmu. Ya, jendela ilmu itu membaca. Kalau kita malas membaca, dari mana ilmu itu datang? Apa dari mimpi gitu ya? Ya, ilmu laduni kan itu kan mungkin itu dari bisikan setan ya justru nanti kan begitu ya. Nah, dengan membaca, bacaan yang bermanfaat tentunya, bukan yang tidak bermanfaat. Bacaan ilmu lah, buku-buku agama misalnya. Ya terutama baca Quran lah yang paling penting kan begitu ya. Baca Quran kalau bisa sama terjemahannya, dan begitulah dia. Ya, nah cara untuk mengaktifasi ya, mengaktifkan sel-sel otak kita yang belum aktif, yang masih pasif ya. Mungkin karena itu tadi ya anak kecil kan dibatasi kerja otaknya. Tapi seiring dengan perkembangan usia dia akan aktif. Nah, bergantung kepada seberapa ya kuat usahanya untuk mengaktifkan sel-sel otak tadi. Kalau dari kecil suka membaca, itu cenderung pintar. Kenapa? Karena sel-sel otaknya banyak yang aktif gitu. Nah, anak yang dari kecil suka nonton cenderung bodoh gitu ya. Menjadi anak yang lelet, ya malas berpikir. Kenapa? Karena ya memang sel-sel otaknya nggak banyak aktif. Karena menonton itu justru matikan kerja otak, mengkerdilkan otak kita dengan menonton. Itu kan coba lihat orang menonton kan kayak orang longo gitu, atau orang Medan longo kan gitu ya. Istilah di Medan itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab kan begitu ya. Nah, ya katanya nggak bekerja itu, nggak menghidupkan. Menonton itu nggak menghidupkan sel otak. Yang menghidupkan sel otak membaca. Apalagi membaca dengan tadabbur, itu yang diperintahkan, bukan sekedar baca aja. Baca dengan tadabbur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para jemaah yang dimuliakan. Maka sekali lagi ya minat baca di tengah-tengah kaum muslim ini harus ditingkatkan, terutama di kalangan anak-anak kita ya. Nah, akrab dia dengan buku, suka beli buku. Nih, tadi kan saya katakan sedih ya, kita lihat, kita tanyalah kepada para toko-toko buku itu banyak anak-anak muda nggak berminat. Mereka lebih senang kumpul di kafe, ya senang dengan entertainment, permainan. Nah, itu yang digalakkan, ya main ini, main itu. Tapi kebiasaan membaca tidak dihidupkan.
Pesantren itu ada ini, ada itu, semua ada. Berkuda, berenang, memang sunnah sih. Cuma yang nggak adil, kenapa? Membaca nggak ada, perpustakaan nggak ada. Ya. Ini masalah besar nih. Saya soroti ya para pemangku kebijakan di sekolah-sekolah yang membuat sekolah kadang-kadang nggak ngerti itu. Buat sekolah tapi nggak ada ilmunya. Membaca itu penting. Kalau perlu, yang paling besar di sekolah itu perpustakaannya. Kita tahu ya, universitas-universitas ternama di dunia ini yang mereka banggakan itu adalah perpustakaan. Dan mereka mengklaim perpustakaan mereka yang paling lengkap. Kan begitu. Nah, apalagi itu sekolah yang basicnya itu Islam. Lucu kan? Sekolah basicnya Islam tapi nggak ada perpustakaan. Saya kira antum bisa dapati sekolah-sekolah yang kalau antum sidak nggak ada perpustakaan. Apa mungkin dianggap nggak penting kan begitu ya, saya juga nggak paham. Ya. Jadi sekolah ada yang mirip tempat penitipan anak gitu, saking banyaknya tempat bermainnya. Memang anak-anak itu ada porsi bermain, tapi kalau berlebihan ya nggak diberi porsi membaca, itu anak-anak nggak akan berkembang otaknya. Ya. Nanti menjadi generasi-generasi yang zuriyatan di alfa, generasi yang lemah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan mungkin karena keterbatasan waktu Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita Ustaz. Apakah benar Ustaz akal pria dan wanita itu berbeda? Dikatakan wanita akalnya lebih kurang daripada pria. Apakah ini menjadi kelemahan bagi wanita atau ada hikmah besar Ustaz di balik perbedaan akal wanita dan pria ini Ustaz? Silakan Ustaz. Jelas, ya itu sabda Nabi SAW ya, bahwa wanita itu kata Nabi kisatu aklin wadin, ya makhluk yang kurang akalnya dan kurang juga agamanya. Dan Nabi jelaskan, ya kurang akalnya itu apa maksudnya? Maksudnya adalah persaksian wanita itu setengah dari persaksian pria. 2 wanita sama dengan 1 pria. Kemampuan otak pria itu tidak sama dengan kemampuan otak wanita. Ini kemampuan ya, berbeda dengan kepintaran. Di sana ada wanita-wanita yang pintar. Hanya bahkan lebih pintar daripada pria. Tapi kemampuannya untuk ya memimpin, itulah dia kita katakan keistimewaan otak pria. Ya, dia adalah otak yang didesain untuk memimpin karena dia adalah qawamun 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang tidak dimiliki oleh otak wanita. Ya. Nah, demikian keistimewaan ya yang Allah katakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak sama dengan wanita. Ya. Nah, itu kelebihan-kelebihan otak pria yang tidak dimiliki oleh wanita. Walaupun secara kepintaran mungkin banyak ya, kita katakan wanita-wanita yang IQ-nya luar biasa. Ya, tapi kan kemampuan otak itu bukan hanya kepintaran, ya. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan keadaan, kemampuannya untuk memimpin, ya kemampuan untuk leadershipnya itu kan berbeda, kan begitu ya. Ada orang yang pintarnya dia nggak begitu pintar, tapi dia bisa menguasai, mengendalikan, mengatur, memanage orang-orang pintar. Banyak pemimpin-pemimpin dunia nggak begitu pintar dia, tapi di bawahnya orang-orang pintar semua. Dia bisa membawahi itu. Ini kemampuan otak pria itu. Ya memang nggak sama dengan otak wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Memang semua diciptakan menurut kodratnya. Karena wanita perlu itu. Ya wanita didesain untuk ya menjadi wazir. Menyertai pria, ya, pria ditakdirkan, dikodratkan menjadi pemimpin, maka otaknya didesain untuk ya siap menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya di kajian kitab pagi ini.
Dan kita ucapkan juga jazakumullah khairan pada para pemirsa Rosyad TV yang udah bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Dan dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.